Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Masih bab yang keempat mengenai termokimia, tapi kita masuk ke subbagian kalorimeter. Oke, langsung saja ke dalam soal diskusi ya. Dalam kalorimeter BOM, gas karbon monoksida CO sebanyak 2,8 gram direaksikan dengan oksigen berlebihan. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. Seperti di sini ya sudah tertera. Kalorimeter berisi 1000 gram air, terjadi kenaikan suhu 25 derajat Celcius menjadi 31,8 derajat Celcius. Kapasitas kalorimeter diabaikan dan kalor jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Tentukan delta H pembakaran gas karbon monoksida. Mohon maaf ada iklan sebentar ya, biasa iklan tahu bulat itu hampir setiap hari itu pasti lewat, harap dimaklumi. Nah, pertama di situ yang kita ketahui itu kan nih ya, 2,8 gram CO ya, karbon monoksida. Maka kita bisa mencari mol CO-nya ya. Mencari mol CO-nya dengan cara ini nomor 1, gram CO 2,8 gram, kemudian delta T 31,8 dikurangi 25 sama dengan 6,8 derajat Celcius. Kemudian apa ini, C nya kalor jenis airnya adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Tentukan delta H, berarti kita bisa mencari mol CO nya. Mol CO sama dengan gram CO dibagi mR CO. Gram CO nya 2,8 gram, mR CO nya adalah 28, 0,1 mol. Nah, 0,1 mol. Nah, sekarang kita tinggal mencari untuk nilai Q-nya ya, Q larutan atau Q itu aja, bahwa Q sama dengan M kali C kali delta T. M nya jelas sebentar, kalor jenis airnya segini. Nah, ini dalam larutan ya, larutan. Nah, larutan 100 gram air berarti sama saja 1 kilogram ya. Nah, tapi ini sudah satuan gram juga, berarti tetap pakai 1000. Ini tadi M larutan ya, larutan sama dengan 1000. Nah, berarti 1000 kali 4,2 kali delta T-nya adalah 6,8 ya. Berarti ini posisinya adalah positif ya. Berarti ini tinggal dikalikan saja. Kalau kita kalikan itu kan tinggal berapa ini? Ini 42 kali 8 kali 10. Berarti kurang lebihnya adalah 28.560 Joule sama dengan 28,56 kilojoule. Seperti ini. Nah, baru kita bisa mencari delta H, bahwa delta H itu diperoleh dari Q larutan dibagi mol. Q larutannya 28,56 kilojoule per 0,1. Hasilnya adalah rumus delta H itu adalah min Q ya, min Q. Jadi delta H itu sama dengan min Q per mol. Rumusnya seperti ini. Berarti ini adalah min 285 ya, min 285,6 kilojoule per mol. Selesai. Kemudian nomor 2, minyak tanah hanya mengandung C12 dibakar dalam kalorimeter yang berisi air 1000 ml. Seperti ini.
berubah dari 25 menjadi 100 pada tekanan 1 atm atau jenis minyak tanah 0,8 kalor jenis ini. Jika diketahui entalpi pembakaran bla bla bla, tentukan volume minyak tanahnya. Nah, kita bisa mencarinya ya, volume air. Pertama, volume airnya (1000 ml), Ru minyak 0,8 gram per mol, Ru apa ini? Ru minyak 0,8. Kalor jenis ini tidak diketahui. Kalor apa? Ru air ya. Ru air sama dengan, anggap aja 1 gram per mililiter ya, seperti ini. Kemudian C air, Ca 4,2 joule per gram Kelvin. Nah, kemudian kita bisa mencari, tentunya adalah, di sini sudah diketahui ya, delta H-nya. Delta HC sama dengan C6, C12 H26 sama dengan min 8,086 kJ per mol. Nah, kita baru bisa mencari bahwa Q reaksi sama dengan min Q larutan. Nah, maka kita mencari delta H-nya terlebih dahulu. Delta H sama dengan min, larutan kan air ya. Ini air maksudnya ya. MA kali CA kali delta TA sama dengan, nah untuk MA-nya kan massa airnya kan tidak diketahui. MA itu diperoleh dari Ru A kali VA. Ru A-nya berapa? Ru A-nya adalah 1 gram per mililiter kali 1000 mililiter sama dengan 1000 gram. Nah, berarti kan min 1000 ya kan, min 1000 dikali CA-nya 4,2, TA-nya di sini delta T-nya ya. Di sini belum diketahui. Delta T-nya 100 kurangi 75. Berarti sama dengan 75. Nah, hasilnya adalah min 31500 joule sama dengan min 315 kilojoule. Nah, kemudian jumlah mol minyak tanahnya atau mol minyak tanah kita bisa memperoleh dari persamaan bahwa sebelumnya kan kita punya delta H sama dengan Q per, nah seperti ini kan, berarti otomatis N sama dengan Q per delta H. Q nya berapa? Q nya adalah min 315. Ini benar bukan Q ya ini. Ini sebenarnya Q reaksi sama dengan min Q larutan. Berarti ini, nah lebih tepatnya Q min 315 dibagi min 8086. Hasilnya adalah 0,039 mol. Ya kan? Nah, maka kita bisa menghitung masanya dulu. Massa mol minyak tanah sudah ketemu. Kemudian massa minyak tanah dari konsep mol, massa gram
mol kali mr. 0,039 mr minyak tanahnya adalah, ini tinggal dikali ya, 12 kali 12 kali 12 144, kemudian ditambah 26 kali 1 26 ya, ini 0 nyimpen 1 7, nah kalikan 170. Nah hasilnya adalah 6,63 gram. Nah baru mencari apa, volumenya. Volume minyak tanah dari mana? Kalau massa jenis itu kan massa dibagi volume, maka massa itu kan sama dengan Rho kali V. Mencari volume berarti V ya, sorry. V sama dengan massa dibagi Rho. Massanya 6,6 gram. Rho minyak tanahnya ini 0,8. Berarti sekitar 8, volume sekitar 8, karena 8 kali 8 kan 64, berarti 8,2875 mili. Nah ini untuk volume minyak tanahnya. Oke kita lanjut. Aduh habis. Kita lihat untuk soal pemahaman. Nah ini teks, ini lebih cenderung ke literasi nih. Kalor yang dihasilkan dari larutan CaCl2 Mr111 di dalam air digunakan pada kantong penghangat P3K. Reaksi pelarutannya seperti ini. Sebuah kantong penghangat dirancang agar suhunya naik dari 25 menjadi 35 ketika digunakan kapasitas kalor. Kalor kantong penghangat beserta isinya adalah 418 Joule per derajat Celcius. Nah pertama, perubahan suhu kantong. Berarti kan delta T sama dengan 35 kurangi 25. Mudah sekali ya, 10 derajat Celcius. Kemudian B, kantong penghangat menyerap kalor sebesar, nah kantong penghangat menyerap kalor sebesar berarti Q sama dengan, nah ini ada kapasitas kalor berarti C besar kali delta T. Ingat ya, C besar dengan C kecil itu beda. Kalau C besar itu adalah kapasitas kalor, kalau C kecil itu adalah kalor jenis ya. Berarti Q sama dengan kapasitas kalornya tadi adalah ini ya, positif 418 Joule ya per derajat Celcius kalikan 10 derajat Celcius. Nah berarti sama dengan 4180 Joule atau sama saja 4,18 kilojoule. Kemudian yang C, pelarutan CaCl2 melepaskan kalor sebanyak, nah ini adalah Q-nya, Q larutan ya kan. C kapasitas kalor kantong penghangat, ya Q larutannya. Nah otomatis kalau diminta mencari apa ini, pelarutan CaCl melepaskan kalor sebanyak, melepaskan kalor, kalau melepaskan kalor berarti kan negatif, berarti kita bisa menuliskan bahwa Q reaksi sama dengan min Q larutan sama dengan min 4,18 kilojoule. D, jenis reaksi pelarutan CaCl2 adalah, nah reaksinya kita lihat ini. Nah karena negatif, tanda negatif,
menunjukkan reaksi eksoterm atau melepas kalor. Kemudian yang E, melarutkan 1 mol CaCl2 akan melepaskan kalor sebesar ini berapa ini? 1 mol ya. Ini 1 mol. Nah, kalau 1 mol CaCl2, nah ini kan 1 mol. Melarutkan 1 mol CaCl2 melepaskan kalor sebesar delta H. Melepaskan kalor sebesar min 83,6 kilojoule. Selesai. Oke, clear ya ini. Kemudian untuk yang nomor terakhir, untuk yang nomor keempat, berdasarkan teks di atas tentukan massa CaCl2 yang harus ditambahkan ke dalam kantong tersebut. Nah, kita bisa memulainya dari mencari mol CaCl-nya. Ya, mencari mol CaCl dari mana? Mol CaCl itu kan diperoleh dari Q per delta H. Ya kan? Q reaksi maksudnya. Reaksi dibagi delta H. Q reaksinya adalah min 4,18 kilojoule. Per delta H-nya negatif 83,6 kilojoule juga. Sama saja 0,05 mol. Nah, kemudian maka kita bisa menghitung massa CaCl atau massa CaCl2 ya. 2 itu sama saja gram CaCl2 sama saja mol kali mR CaCl2. Molnya jelas 0,05. CaCl itu jelas 111 ya. Di sini sudah disebutkan 111 seperti ini. Hasilnya adalah 55. Sebentar. Berarti ini kan 5/100. Berarti 5,5 gram. Seperti itu. 5,55 gram ada di situ. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.